Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Kanaya Gus Nazira, NIM 221340024, mata kuliah Public Speaking, kelas 6A jurusan BKI, akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6. Apa aja sih yang akan dibahas di pertemuan ke-6 ini? Nah, kebetulan pertemuan ke-6 ini adalah online, yang dimana masih melalui Google Meet pada pertemuan sebelumnya. Dan setelah libur panjang akhirnya masuk lagi gitu. Seperti biasa ya, pertama disambut dulu oleh bapaknya, di absen segala macam, dan di maju tiga orang lagi. Yang pertama itu pertemuan pertama itu ada Zahfa. Zahfa itu maju ke depan presentasi menjelaskan tentang ilmu di pondoknya. Yang kedua itu ada Viandini. Viandini ini dia ngebahas tentang satu novel. Dan yang terakhir itu ada Tuti, itu mengajarkan tentang komputer akuntansi gitu. Jadi itu selama setengah jam kurang lebih ya, menjelaskan apa yang mereka punya itu. Kita masuk aja ke materi berikutnya dari kelompok 4 public speaking, yaitu ngebahas tentang syarat-syarat public speaking, faktor pendukung, dan hambatan-hambatan pada public speaking. Nah, itu syarat-syaratnya tuh apa aja sih dalam public speaking? Syarat-syaratnya public speaking tentunya yang pertama ada materi. Tentu dong, kalau misalnya gak ada materi, public speaking bagaimana cara mau public speaking kalau tidak ada materi? Nah, yang kedua tempatnya juga harus sesuai sama apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi tempat juga penting. Terus yang ketiga, sasarannya siapa nih? Sasarannya apakah sasaran anak-anak, apakah sasarannya orang dewasa? Harus bisa sasarannya mau sasaran apa dulu nih gitu. Terus ada faktor pendukung public speaking. Yang pertama itu ada kejujuran. Kalau nggak jujur gimana mau bisa lancar public speaking gitu kan. Terus ada sikap yang benar. Sikap yang benar ini juga sangat menentukan public speaking. Jadi kayak faktor pendukungnya itu. Terus yang ketiga ada minat terhadap orang lain. Orang lain ini minatnya apa? Kita harus bisa menyesuaikan sama apa yang diminati oleh orang lain. Nah, terus keterbukaan terhadap diri sendiri. Jadi kita juga harus terbuka sama diri sendiri itu. Terus selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam public speaking. Yang pertama itu ada faktor internal. Belum terbiasa berbicara di depan umum. Jadi masih belum biasa, masih belum, jam tayangnya belum banyak lah. Bisa jadi kurang percaya diri, terus kecemasannya juga berlebihan, itu juga bisa. Yang kedua itu ada tidak menguasai materi. Jadi sebelum kita melakukan public speaking, kita juga harus bisa menguasai materi dulu. Materi apa sih yang mau akan dibawakan. Terus yang terakhir itu kalau dari faktor internal itu ada tidak mengenal situasi dan lawan bicaranya. Jadi materinya bahasnya apa, tapi sasarannya siapa, itu tidak mengenali situasi lawan bicaranya. Nah, kalau dari faktor eksternal itu ada audiens, ada waktu, ada teknis dan tempat, dan ketidakjelasan tujuan dan sasaran berbicara. Jadi audiensnya tuh kita kenalin dulu, tadi yang udah jelaskan audiensnya siapa, waktunya kapan, terus waktunya berapa lama, terus teknis dan tempatnya seperti apa, terus ketidakjelasan tujuannya nih. Jadi setelah public speaking tujuannya mau kayak gimana gitu, sasaran berbicara itu seperti apa, itu juga termasuk hambatan-hambatan dalam public speaking. Jadi mungkin itu saja dari Kanaya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.